Dia berbalik dan menatap pria yang berdiri di belakangnya. Kelopak matanya melebar. Dev? Pun Dev menurunkan pandangannya sedikit melihat wajah wanita yang berdiri di hadapannya sekarang. Cantik memang. Maksudku, Aurora, dia sangat berbakat kan? Dia mengalihkan pandangannya kembali ke lukisan itu. Kurasa begitu, jawabnya. Apa yang dia lakukan di sini? Ia berkata di dalam hatinya. Kamu bukan penggemarnya. Kupikir semua orang yang datang ke acara ini malam ini adalah penggemar fanatiknya. Iya, karya seninya selalu menarik minat semua orang. Aku tidak tahu, suamiku ternyata sangat menyukai lukisanku. Ia tersenyum diam-diam. Ben yang melihat keduanya sedang berhadapan satu sama lain berjalan mendekati mereka. Membersihkan tenggorokannya, dia memperbaiki dasi kupu-kupunya sedikit. Nona Aurora, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Katanya dengan sikap gentleman. Dev tercengang sesaat. Ben, apakah dia berteman dengan gadis ini? Tunggu, dia memanggilnya Aurora. Dia menatapnya sekilas sebelum menatap Ben kembali. Maaf, aku berkeliaran sebentar tadi. Nadine menjawab Ben dan berbalik menoleh ke suaminya kembali. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Selamat menikmati malammu. Dia tersenyum dan memberikan sinyal pada Ben untuk pergi. Jadi kalian saling mengenal? Tanya Dev sebelum keduanya beranjak. Tentu, dia adalah sahabatku. Dia menyeringai lalu membalikkan tubuhnya meninggalkannya. Setelah keduanya cukup jauh darinya, Nadine menghela nafas lega. Syukurlah dia tidak sadar jika itu dirimu. Kau sangat ceroboh malam ini. Ben mulai dengan ocehannya. Iya, aku tahu aku salah. Terima kasih ya telah menyelamatkanku. Nadine, jangan berkeliaran sendirian tanpaku. Keselamatanmu adalah tanggung jawabku, mengerti? Dia mengingatkannya. Siap, bos. Dia memberi hormat padanya sambil tersenyum. Jangan memanggilku bos. Aku bukan bosmu. Ben menjentik keningnya pelan. Dev hanya menggelengkan kepalanya setelah keduanya berlalu. Mengapa aku berpikir bahwa dia hanya dekat dengan istriku? Dia bergumam dan melihat lukisan yang lain. Sampai akhirnya dia berhenti di patung yang ada di tengah-tengah aula. Ukiran pada tubuh dan cara membuatnya terlihat begitu halus, dan sosoknya entah mengapa dia merasa patung itu persis seperti dirinya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hari ini kami ingin menghadirkan kepada Anda artis favorit Anda sebelum kita memulai penawaran. Mempersembahkan Vivian Lee, seorang pria yang merupakan pembawa acara, mulai memeriahkan acara. Begitu sang artis keluar, seluruh tamu bersorak dan meneriakkan namanya dengan keras. Nadine dan Ben menyaksikan dari sudut aula. Sementara Dev duduk di bagian tengah di antara barisan tamu. Saat Vivian mulai bernyanyi, sesekali dia fokus mencari sosok Dev di keramaian. Dan begitu dia melihatnya, dia berjalan ke arahnya membuat beberapa orang memberi jalan baginya. Gadis itu meraih tangannya, memintanya untuk naik ke atas panggung. Namun Dev menggelengkan kepalanya karena malu. Meskipun dia hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun saat Vivian menyanyi di depannya, pandangan orang-orang tetap tertuju pada keduanya.
Mereka seperti cameo di dalam pertunjukan ini. Semua tamu yang datang, terutama para wanita, tidak ingin melewatkan momen ini. Mereka mengambil foto keduanya dan mempostingnya di media sosial. Dalam sekejap, industri hiburan kembali heboh. Nadine menurunkan pandangan matanya. Dia mengaduk jus jeruknya sedikit. Mau pulang. Ben berbisik saat menyadari ekspresi wajahnya yang tiba-tiba berubah. Dia menggelengkan kepala. Kalau begitu mau cari angin sebentar. Tanyanya lagi. Di mana? Nadine mengangkat alisnya sedikit. Rooftop, tapi dia melihat arlojinya. Hanya untuk 10 menit. Kali ini Nadine mengangguk dan sedikit tersenyum. Nadine menutup matanya dan menikmati angin malam yang sepoi-sepoi. Dia sedikit terhentak ketika merasa ada yang menyentuh pipinya. Membuka mata, dia melihat Ben di hadapannya. Jangan sedih, masih ada aku. Ingat itu. Tatapan matanya penuh kasih. Dan jangan lupa, aku masih istrinya. Ia berkata padanya. Aku tahu, tapi jika kamu merasa lelah dengan semua ini, kamu tahu bahwa kamu memilikiku. Aku akan menjadi opsi yang lain untukmu. Nadine tersenyum dan cekikikan. Ah, bahagianya diriku. Seandainya memiliki 2 orang suami. Hei, kamu hanya bisa memilih salah satu di antara kami, Nona. Tapi aku mencintai kalian berdua. Yang satu adalah cinta pertamaku. Sementara yang lain adalah kekasihku dan dia selalu berada di sisiku. Oh, betapa indahnya hidupku ini. Dikelilingi oleh pria-pria tampan. Ben mengetuk kepalanya sedikit. Dasar konyol. Ayo, kita masuk ke dalam. Sepertinya kamu sudah baik-baik saja sekarang. Dia cekikikan dan mengikutinya dari belakang. Baik, Tuan Muda. Nadine, apakah kamu ingin aku menggetok kepalamu sekali lagi? Ups. Ben hanya akan memanggil nama aslinya saat dia dalam mode serius. Di lain waktu, dia memanggilnya Tuan Putri. Ketika mereka kembali ke aula, acara penawaran sudah dimulai. Satu persatu lukisannya telah terjual. Hingga tiba giliran lukisan yang diincar Dev. Dia menawar dengan harga tinggi. Pikirnya tidak akan ada yang melampaui batas harganya. Tetapi dia salah. Ada satu pria tua yang juga menyukai lukisan itu. Dia menawar lukisan itu dengan harga tinggi juga. Keduanya terlihat seperti sedang berperang, menawar lukisan dengan harga tinggi. Tamu lain mulai saling berbisik. Dia pasti penggemar sejati artis ini. Mengapa kakek-kakek itu begitu ingin membelinya? Apakah itu putrinya? Atau cucunya yang ada di dalam lukisan itu? Menurutmu, apa dia akan memberikan lukisan itu pada Vivian? Mungkin dia ingin menunjukkan betapa tulusnya cintanya kan? Dengan memberinya seni yang dia sukai. Vivian yang duduk di sampingnya sudah tersenyum bahagia. 250 juta. Ucap pria tua itu sambil mengangkat nomornya. 500 juta. Dev sekali lagi menaikkan harganya. Wow, apakah lukisan ini adalah hadiah untuk kekasih Anda? Pembawa acara bertanya dengan senyum di bibirnya, mengacu pada Vivian. Dev tidak menjawab, dia hanya tersenyum kecil. Nadine menoleh untuk melihat suaminya.
apakah dia benar-benar akan memberikannya untuknya? Ben menangkap ekspresi sedih di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ini harus berakhir di sini." Dia menaikkan nomornya. 2 miliar. Semua orang di aula seketika menatapnya, termasuk Dev dan Vivian. Bukankah itu Ben? Apa dia datang dengan Nadine? Vivian bertanya. Dev dan pria tua saingannya tadi tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Lukisan tersebut akhirnya jatuh ke tangan Ben. Yang terakhir adalah patung. Banyak yang ingin menawar patung tersebut. Mahakarya seni yang paling dinantikan oleh semua orang. Patung ini adalah tujuan sebenarnya Dev. Dia menyukainya. Dia rela membelinya dengan harga berapapun. Sekali lagi, dia dalam mode pertarungan penawaran. Dan tentu saja, rumor masih berlanjut. Apakah dia ingin menawar patung itu untuk diberikan kepada Vivian? Bahkan muncul rumor baru yang mengatakan jika dia sengaja membayar sang pelukis untuk membuat patung itu mirip seperti dirinya, sehingga dia bisa mempersembahkannya untuk kekasihnya. Nadine menoleh pada Ben, mengedipkan matanya beberapa kali. Apakah kamu tidak ingin membeli yang ini juga? Dia berkata lewat matanya. Ben menyeringai melihatnya. Dia mengeluarkan handphone dan mengetik sesuatu lalu menunjukkannya pada gadis itu. Aku tidak buta, Tuan Putri. Aku tahu patung itu adalah dirinya. Nadine cekikikan dan terus menonton pertarungan harga. 10 miliar 1, 10 miliar 2, dan 10 miliar 3. Selamat kepada Tuan Davi. Pembawa acara akhirnya mengusap keringat di dahinya. Dan akhirnya kami ingin mendengar apa yang ingin dikatakan pelukis kami. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan umum. Jadi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuknya. Para tamu mulai bertepuk tangan dan bersorak. Nadine berdiri naik ke atas panggung. Mata Dev terfokus padanya. Apa benar-benar dia Aurora? Tunggu. Dia mengeluarkan handphone, mencari aplikasi chatting dengan orang bernama Aurora. Dia membuka profilnya. Aurora mengunggah postingan terbarunya beberapa hari yang lalu. Sebuah foto palet lukis dengan cat warna-warni beserta caption di bawahnya. Beberapa kenangan di masa lalu mungkin tidak bisa hilang begitu saja. Dan disinilah aku mencurahkan semua kenangan itu pada karya seniku yang berharga. Dev, apa yang kamu lihat? Tanya Vivian membuatnya segera menutup layar handphone. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dev mencondongkan tubuhnya lebih dekat dengannya. Dan sambil berbisik dia berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa kamu punya waktu setelah ini?" Vivian sedikit mengernyit. Sesuatu? Tidak bisakah kamu mengatakannya sekarang? Vi. Oke. Ayo kita pergi. Aku juga sudah merindukanmu.